وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Bismillah. Nah, kalau kemarin tadi udah aku sampaikan di live sebelumnya, kita ngobrol bareng sama Ustadz Faizar tentang sihir. Nah, kali ini sama Ustadz Azimam kita akan lebih spesifik membahas ke arah tema mengenal buhul-buhul sihir. Nah, apa sebenarnya kalau dalam kajian ruqyah, buhul sihir ini apa, Ustadz, sebenarnya? Bahasa mudahnya, buhul sihir itu sebuah media. Ya, media sihir yang mana dengan media itu seolah terpancar ya energi bahkan sinyal sihir. Jadi media sihir ini tugasnya memancarkan sinyal ke tukang sihir yang mana nanti ditangkap oleh khodam sihir atau bangsa jin yang digunakan menjadi khodam sihir tukang sihir itu. Jadi media sihir ini salah satu syarat utama sih sebetulnya. Ya, kenapa sihir bisa terjadi? Salah satunya karena dengan bantuan bangsa jin pada media sihir yang digunakan. Masya Allah. Nah, kalau si media sihir ini sebenarnya apa kaitannya dengan target sihir? Apakah kalau setiap kasus sihir itu seorang pasien target sihir itu harus ada buhulnya? Dan mekanisme kerjanya sebenarnya yang tadi saya bilang memancar itu bagaimana sebenarnya? Simpelnya begini, setiap sihir insya Allah pasti ada buhulnya. Setiap sihir, buhul sihir itu tidak kerja sendirian, melainkan bisa aktif dikarenakan ada keilmuan-keilmuan yang menjadi syarat media sihir itu bisa berfungsi. Di antara cara kerja yang harus kita pahami, kita harus kembalikan ke definisi sihir itu sendiri. Definisi sihir yang paling mudah dan paling paling benar menurut kami itu yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya sihir adalah aqdun baina sahiru bi kufrihi wa syaitonun bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min takdiril khaliqi. Mana singkatnya, sihir adalah sebuah amalan, sebuah akad yang dilandasi tentunya dengan keilmuan-keilmuan sihir antara tukang sihir dengan kekufurannya. Yang pertama, ya, jadi tukang sihir itu memiliki akad dengan kekufurannya. Artinya dia menjadikan dirinya kufur atas Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyaitonun biqudratihi, dan kemampuan-kemampuan setan dari kalangan jin yang membantu tukang sihir tersebut. Artinya semakin tinggi keilmuan semakin tinggi kemampuan bangsa jin yang digunakan oleh tukang sihir, maka semakin tinggi juga dampak yang terjadi. Ya, nanti kita akan kaji buhulnya, mungkin ada luar, dalam, macam-macamnya, ciri-cirinya begitu kan. Nanti kita akan ngobrol santai tentang itu. Tapi kita harus paham dulu definisi sihir sehingga tahu mekanisme buhul sihir ini sampai mana sih gitu kan. Sepenting apa sih di dunia sihir gitu kan. Nah, selanjutnya, selain keilmuan tukang sihir, akad kekufuran tukang sihir, kemampuan bangsa jin, kita harus ingat ala husuli ma huwa fi maqduril khaliq. Ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi. Sihir itu hanya dapat menempuh sesuatu yang memang dapat ditempuh oleh seorang hamba. Jadi nggak bisa yang namanya sihir mengalahkan mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat para nabi. Juga tidak bisa yang namanya sihir itu melampaui batas normal kemampuan seorang hamba. Artinya setiap makhluk bisa melakukan itu. Jadi nggak ada yang wah sama sekali dengan tukang sihir ini, karena mereka dalam kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan takut, jangan aneh dengan
sihir yang terjadi. Karena di dalam sihir pasti ada ilmu. Ketika sesuatu ada ilmunya, maka sesuatu itu bisa dipelajari dan tidak usah kita anggap terlalu serius ya. Nggak usah kita takuti. Yang terakhir yang paling penting, min takdiril khaliqi. Min takdiril khaliqi artinya sihir ini memang akan bisa terjadi, mau buhulnya di luar atau di dalam, semuanya sudah mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa keluar dari itu. Misalkan di antara kita ada yang terkena sihir, maka bersabar. Karena apa? Sudah Allah takdirkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW, beliau terkena sihir. Allah takdirkan. Beliau seorang nabi. Bayangkan. Beliau ahli ibadah jelas. Ya, bahkan kita kalau mengikuti beliau kita mendapatkan pahala sunnah. Namun beliau Allah takdirkan untuk terkena sihir. Kenapa demikian? Ini bukti bahwasanya sihir itu hanyalah ya, sebuah amalan atau suatu ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buhul yang digunakan oleh tukang sihir yang namanya Labid al-Aqsam untuk menyihir Nabi Muhammad SAW itu adalah rambut juga sisir daripada Nabi Muhammad SAW yang dicuri. Lalu diikat dengan 11 ikatan, buhul itu dijampi-jampi, disimpan di sumurnya Dhirwan. Singkat cerita, Allah beri petunjuk kepada Rasulullah SAW tentang sihir yang menimpa beliau. Lalu ditemukanlah buhul itu. Setelah itu baru Rasulullah membacakan Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. 5 ikatan putus. Jadi setiap ayat itu memutuskan satu ikatan sihir. Disambung An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ikatan lagi putus. Jadi 11 ikatan buhul sihir itu putus. Nah, ini bukti bahwasanya buhul sihir itu bisa bekerja. Bisa bekerja memancarkan signal daripada sihir itu. Tapi ingat bahwasanya sihir ini tidak boleh kita takuti. Kita diberi contoh langsung Rasulullah yang terkena sihir, beliau bacakan Al-Falaq dan An-Nas untuk menghancurkan buhul itu. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Wallahu a'lam. Makin menarik. Syekh, ini ada bocoran dari jenis-jenis sihir. Selama liputan pernah mendengar kata matfun, makul, masrub, marsusi, manfuh, mualak. Ini berkaitan dengan buhul-buhul itu. Sebenarnya boleh dijelaskan satu-satu ini apa sebenarnya istilah-istilah ini dalam sebuah ruqyah? Oke, yang menyimak boleh dicatat ya. Nanti takutnya saya salah dalam menyampaikan gitu kan. Bismillah, yang pertama kita bahas dulu dari buhul dalam. Jadi sebuah nama itu menentukan buhulnya ada di mana. Jadi sihir ini, Bu Hanidah, sihir itu tergantung, dampaknya itu tergantung daripada buhul yang dijadikan media sihir oleh tukang sihir. Apabila buhulnya sudah di dalam, artinya sihirnya lebih tinggi daripada buhul yang ada di luar dampaknya. Ketika buhulnya ada di luar tubuh, maka kemungkinan besar sihirnya, dampak sihirnya lebih kecil daripada buhul yang ada di dalam tubuh. Karena sulit untuk dicari. Nanti insya Allah di akhir sesi mungkin bisa tolong diingatkan tata cara melacak buhul sihir. Ya, insya Allah. Oke, kita bahas dulu dari buhul yang sifatnya di dalam. Buhul yang sifatnya di dalam, yang pertama mencakup makul. Buhul yang sifatnya termakan, dimakan oleh korban sihir. Dan biasanya ini, maaf ya, bukan kita suuzon, biasanya yang menyampaikan media sihir melalui makanan atau media sihir yang kedua, yakni yang diminum, itu biasanya orang terdekat. Ya, keluarga kita yang mungkin hasut kepada kita, atau tetangga kita yang betul-betul kenal dengan rumah kita. Biasanya dia bertamu terus izin ke kamar mandi dengan membawa botol, kan aneh ya, izin ke kamar mandi bawa botol. Nah biasanya itu kadang dicampurkan dengan air yang ada di kamar mandi kita.
Nah, nanti itu masuk ke buhul campuran sebetulnya, ada marsyusnya. Ya, jadi ada khariji dan dakhili. Ya, itu semua kalau kita bahas sekarang akan amat sangat panjang. Tapi mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bisa dipahami. Nah, saya ulangi, buhul yang sifatnya di dalam, yang pertama lewat makanan. Ya, nanti kita bahas ciri-cirinya. Yang kedua lewat minuman. Buhul dalam yang ketiga masymum, atau yang tercium oleh hidung kita. Ya, jangan aneh kalau di jalan ada yang merokok ditiupkan ke muka kita, kita ditepuk, itu kita lagi disihir oleh dia. Kalau boleh saya sebutkan, biasanya ini para praktisi hipnosis ya. Hipnosis itu kan amaliyahnya. Hipnotis ini praktisinya. Para praktisi, para tukang hipnotis ini biasanya menggunakan metode ini, masymum. Ya, masymum itu yang dihirup. Bisa rokok, bisa wewangian, bisa minyak wangi. Yang saya sayangkan di musim pandemi ini, banyak sekali orang yang menjual parfum untuk pemikat suami ke istrinya, istri ke suaminya. Pemikat seseorang ke pacarnya gitu ya, supaya mau melakukan ini dan itu. Namun bahasanya parfum saja. Ya, ini kami menjual parfum ini adalah parfum pemikat. Kelihatannya bukan jimat. Ya, kelihatannya bukan buhul sihir. Kelihatannya bukan sesuatu yang membahayakan. Tetapi masymum ini sekarang lagi banyak sekali, lagi gencar ya. Makanya saya pribadi memerangi itu dengan menghadirkan makeup parfum gitu kan. Kita hadirkan kasturi, gaharu, parfum sunnah. Ya, ini untuk melawan sihir-sihir masymum atau orang-orang yang menjual parfum sihir berkedok jualan parfum biasa. Nah, ini masalah. Oke, selanjutnya ada sihir yang sifatnya khariji atau di luar tubuh artinya. Yang pertama ada sihir madfun. Madfun itu yang ditanam. Ya, banyak yang ditanam, misalkan botol-botol wewangian, tanah kuburan, atau fudu, atau telur ya, telur angsa biasanya ini. Ya, telur angsa lain ini sebagainya. Ini kategorinya tanam ya? Iya betul. Itu telur kan? Oke. Telur sih, tapi sudah dirajah ini. Oh iya, apalagi udah dirajah itu mah jelas niat pisan. Itu madfun. Ada buhul sihir yang khariji atau yang sifatnya di luar tubuh, namanya marsyush. Ya, marsyush artinya yang ditaburkan atau disiramkan. Kalau ditaburkan biasanya tanah kuburan atau pasir atau kotoran. Ya. Kalau yang disiramkan itu ya biasanya air jampi. Gitu. Namun sekarang ini banyak dukun yang sudah mengantisipasi ya, sehingga dia tidak menggunakan media tersebut, tetapi menggunakan media lain. Misalkan ada yang menaburkan jeruk nipis, menaburkan jagung sekitaran rumah targetnya, ada yang abu gosok, ada yang batu bata yang digemburkan, tumbuk, ya, terbuknya batu bata. Ada juga yang aneh itu kan pakai cat, bayangkan, pakai cat. Jadi orang kan nggak tahu kalau itu media sihir. Kalau tanah kuburan mungkin orang bisa curiga, ya kan, bisa curiga, oh ini media sihir nih gitu kan. Tapi kalau cat siapa tahu rumahnya dicat gitu kan. Biasanya itu yang punya rumah makan itu dicatnya seolah-olah grafiti, padahal itu ada media sihirnya. Sekalipun nggak semuanya. Cuman ini ada terjadi. Ya, ada salah seorang katakanlah pemilik rumah makan tertentu mengadu seolah rumah makannya itu tertutup. Jadi padahal dia buka, tapi nampak sama orang yang di luar sana tidak buka, kelihatannya tutup gitu kan. Nah, ternyata setelah dilacak-lacak ada cat yang dicatkan di area gerbangnya. Nah, ini kan di luar nalar sebetulnya. Jadi di buku
di buku-buku yang membahas tentang sihir pun susah untuk ditemukan. Bahkan mungkin belum bisa ditemukan karena ini medianya baru. Maka Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, guru saya, pernah menegur saya waktu beliau datang ke Indonesia. Beliau menegur, sebaiknya kalau kamu menerapi pasien jangan dibongkar semua tata cara menerapinya. Bukan kita pelit ilmu, tetapi kita khawatir ada dukun yang menonton lalu dia menggunakan cara lain untuk melawan kita, begitu. Jadi ada baik buruknya sebetulnya, ya. Termasuk tayangan kita ini, ya, Ruqyah Trans 7 kan, di dalamnya kita bongkar tuh dari mana arahnya kemana, gitu kan. Rupanya cara dia cari jalan lagi ya. Nah, si tukang sihir ini kan nggak diem aja, nggak pasrah gitu. Waduh, udah banyak perukian nih, bangkrut aku, gitu kan, gulung tikar ini. Mereka pasti berpikir, kalau nih Ustadz udah tahu media sihirnya ini, dia ganti media sihirnya dengan sesuatu yang di luar nalar. Bahkan kita nggak bisa menyangka kalau itu adalah media sihir, gitu. Terus ada lagi sihir yang paling banyak di Indonesia, dan ini juga pendapat ini juga dikuatkan oleh guru kami juga, Dr. Said Ahmad Abduh. Beliau menyampaikan di Indonesia ini banyak jenis buhul khariji yang namanya mu'allak, sihir mu'allak, atau sihir yang diikat, digantung di tempat yang tinggi, bisa di pohon, bisa di ventilasi, atau dimanapun, yang intinya media sihir ini semakin tertiup angin, semakin besar dan parah dampaknya. Biasanya dampaknya kalau enggak sakit, linglung, gila, meninggal. Dan ini banyak ditemukan di Kalimantan, ya, sampai di Sulawesi, yang masih banyak pohon itu, biasanya masih banyak penyihir yang menggunakan mu'allak. Singkat cerita, saya ke Sidrap di daerah Makassar. Dari kota Makassar sekitar, kalau nggak salah 4 jam apa 6 jam, saya lupa. Itu 3 deret rumah sekeluarga, pengusaha besar, orang kaya, dikasih ujian sama Allah, terkena sihir. Setiap orang yang ada di rumah itu mengalami sakit yang aneh-aneh dan bergantian. Si A sembuh, si B sakit, B sembuh, C sakit, C sembuh, D sakit, terus bergantian. Sampai maaf, ada yang lumpuh, sampai ada yang buta, sampai ada yang bisu. Nauzubillah. Sampai ada yang sering keguguran dan lain sebagainya. Singkat cerita, kami diundang ke sana. Saya coba silaturahim. Waktu itu karena orangnya banyak banget, mungkin kalau dikumpulkan bisa 20-30 orang. Itu sederetan keluarganya itu. Itu orang sakit semua. Waktu itu saya sendiri ke sana, ditemani orang Makassar, ya, ngantar ke rumahnya. Ya, singkat cerita, saya adzan, saya awali dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya adzan. Itu dari 30 orang mungkin ada 5-8 yang reaksi. Dan reaksinya semua frontal gitu. Marah-marah, ngamuk, meludahi, mukul dan lain sebagainya. Singkat cerita, mobil yang kami parkir itu, saya naik mobil ke sana. Baru parkir di awal saya datang, ya, baru parkir itu mobil punya mereka itu meledak bannya. Meledak bannya. Pas saya azan di rumah itu, orang lewat depan rumahnya ini, ada mobil lewat depan rumahnya, meledak juga bannya. Meledak. Habis itu ada salah satu di antara mereka yang indigo, lihat burung besar di atas rumahnya. Saya nggak tahu itu betul apa tidak, tapi dia melihat sosok burung besar. Habis itu saya putuskan untuk tolong, saya ini nggak bisa fokus, di sini banyak banget yang kerasukan, udah kayak ruqyah masal gitu kan. Tolong panitia yang antar saya keliling dari mulai kolong-kolong, ventilasi pintu-pintu, sampai ke atap, naik ke atas, cari kalau ada bingkisan, ada kain, ada kresek kah, atau ada kayu-kayu, atau ada apapun yang di luar nalar kok bisa ada di sana, bawa ke sini. Habis itu saya lanjutkan terapi. Singkat cerita, ada yang laporan dari panitia yang bawa saya ke sana. Ustadz, ini ada kresek hitam. Di mana?
diventilasi. Biasa saya bilang. Kalau hanya kresek mah gitu kan. Tapi ini aneh Pak Ustadz. Orang rumah ini nggak ada yang tahu kresek ini siapa yang nyimpan di sana. Oh yaudah sini kita buka. Mereka nggak berani buka. Saya buka. Singkat cerita saya buka, ternyata ada kayu entah kayu apa. Mungkin semacam rotan ya. Udah mengering, berduri. Terus dibungkus pakai apa namanya teh? Daun pohon jati yang kering, sudah mengering, mungkin udah lama. Diikat, ada ikatan-ikatan simbol buhul-buhul sihir. Habis itu saya buka satu persatu, saya potong-potong. Wah, reaksi makin ngamuk. Yang sakit-sakit itu ngamuk. Saya nggak peduli. Waktu itu saya emang posisi lagi capek juga, perjalanan jauh. Kasus begitu gitu kan. Dan qadarullahnya sendirian. Saya potong-potong, saya bilang, tolong amankan dulu orang-orang ini. Saya mau fokus menghancurkan buhulnya. Potong-potong saya bakar pada muntah-muntah. Alhamdulillah sehat semua. Habis dibakar itu pada diam, udah adem anyem, udah ngobrol biasa, minum biasa. Singkat cerita, ayo timbun. Ketika ditimbun, subhanallah, ada satu lagi yang ngamuk gitu kan. Satu orang ngamuk. Dia bilang, Pak Ustadz, saya tadi sudah keluar, tapi Pak Ustadz ini menyebabkan saya masuk lagi. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, apa penyebabnya? Sebetulnya yang Ustadz bakar tadi itu tempat kami, Pak Ustadz. Itu wujud saya. Saya ini bangsa jin, saya nggak punya wujud padat seperti Ustadz. Saya pengen punya wujud padat. Makanya saya seneng ketika saya dimasukkan sama dukun yang nyuruh saya ke sini, saya seneng. Karena saya dikasih tubuh. Jadi kita harus bersyukur ya. Manusia dikasih badan seperti ini, alhamdulillah kita bersyukur. Di satu sisi, bangsa jin tidak memiliki badan seperti kita. Sehingga ketika dia dimasukkan ke cincin, ke kayu, atau ke media buhul sihir, mereka senang. Nganggap rumahnya, maka nggak aneh. Kalau kita bakar, kadang kita sendiri yang muntah-muntah gitu kan. Perukiahnya. Atau kalau kita bakar, kadang pasien kita jerit-jerit. Seolah dia terbakar. Kenapa? Ya itu wujud dia. Wujud yang diberikan oleh dukun. Bahasa mudahnya rumah lah ya, rumah mereka. Jadi menganggap itu udah bagian daripada hidupnya. Ketika kita hancurkan, mereka pasti antara menyerah atau marah. Kalau menyerah, ya alhamdulillah. Kalau marah pasti dia menyerang. Dan kita selaku peruqyah juga korban-korban sihir harus siap. Ya harus siap melawan mereka. Nggak usah takut. Mereka itu ya iblis dan cucu-cucunya sudah menabuh genderang perang dari awal dulu. Ya qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu sungguh aku akan mengganggu seluruh cucu Adam. Bayangkan, mereka udah mukul genderang perang. Jadi kita belajar ruqyah atau nggak belajar ruqyah tetap diperangi sama mereka. Pertanyaannya, kita mau nggak merangi mereka? Kan kadang ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, saya takut belajar ruqyah, nanti saya diserang jin lagi, gitu kan? Padahal kita belajar atau tidak tentang ruqyah, ya kita diserang mereka. Mereka udah diserang. Ya. Jadi artinya yuk kita tabuk genderang perang sama mereka, tongsian gitu kan, jangan takut. Kita lawan, perbaiki tentunya keimanan kita kepada Allah. Jangan kita lawan dengan hawa nafsu, kita lawan pakai ilmu. Kita lawan dengan wasiat teragung, ya, kalamullah Al-Quran. Kita lawan dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan para ulama-ulama kita. Maka insya Allah buhul sihir tersembunyi apapun, sesusah apapun didapat, tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, Allah yang urus itu semua. Susah nih Ustaz, buhul sihirnya susah didapat, ya kumaha deui gitu kan? Gimana lagi? Wong terkadang buhul sihir itu goib, nggak wujud gitu kan? Adapun wujud kadang ditempatkan di satu tempat yang tidak masuk di akal kita. Artinya kita berserah diri sama Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha mencari buhulnya, buhul sihirnya, namun hamba belum bisa menemukannya. Ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Salat tobat, jebret, salat mutlak 2 rakaat, minta kepada Allah kemudahan. Nanti insya Allah Allah hancurkan buhulnya. Sekalipun misalkan wujudnya ada tapi tidak diketemukan oleh kita, tapi fungsinya, sinyalnya, sihirnya, insya Allah udah Allah hancurkan kalau kita berserah diri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Berarti artinya misalnya dari penonton yang ada di sini Ustadz, ketika misalnya ada salah satu dari mereka ada yang mengalami kondisi sihir, lalu misalnya qadarullah tidak ditemukan buhulnya, lalu sudah melalui proses ruqyah, terapi herbal, penemuan buhul sihir ini menjadi hal yang mandatori untuk selesai sembuh 100% atau tidak? Tergantung. Tergantung. Ya. Saya kembalikan lagi ke definisi sebetulnya. Ya, saya garis bawahi min takdiril khaliqi, bahwasanya sihir itu sudah ditakdirkan sama Allah. Ya, jadi kalau Allah takdirkan kita untuk terlepas dari sihir, sekalipun buhulnya belum ditemukan, insya Allah kita sembuh kok, gitu kan. Nanti coba kita ajari mungkin ya, kita ajarkan, kita share cara melacak buhul sihir ya. Nanti kita yang paling mudah. Siap. Yang paling mudah ya. Yang paling mudah kalau buhulnya dahili, amalkan terapi mandiri Qurani. Yang paling mudah. Yang kalau buhulnya tipenya khariji, di luar tubuh, yang paling mudah pertama kita keliling di rumah kita. Keliling di luar rumah kita, keliling di dalam rumah kita, ya, keliling ke gerbang, keliling di jalan, atau telusuri jalan yang paling sering kita tempuh, terus baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu minimal sekali. Biasanya kalau rumah kita terindikasi sihir, atau tempat usaha kita terindikasi sihir, itu mual mendadak. Kadang mau muntah, kadang lemas, kaki tiba-tiba bergetar, tiba-tiba tertarik sendiri gitu kan. Itu semua nggak settingan ya, termasuk yang di Trans 7 nggak ada settingan sedikit pun. Itu betulan begitu adanya gitu kan. Jadi buhul sihir itu sebetulnya bisa dilacak dan akan ketemu kalau Allah izinkan. Tapi dan itu tidak harus dilakukan oleh peruqyah, Ustaz. Maksudnya ketika misalnya memang ditemani anggota keluarga gitu, niatnya memang ya Allah izinkan saya untuk menemukan buhul sihir ini gitu kan, mulai dari depan rumah pelan-pelan gitu, itu bisa dilakukan seperti Insya itu? Allah bisa, sangat bisa, ya sangat bisa. Sok silahkan amalkan, nanti ajarkan ke siapapun yang Allah berikan ujian terkena sihir. Insya Allah bermanfaat sekali itu. Jadi caranya begitu ya. Cara nanti di-share pengalamannya. Siap. Nah, berkaitan dengan si buhul-buhul ini nih misalnya. Misalnya kita tidak tahu pergi ke suatu tempat rumah makan, lalu rumah makannya ini memakai penglarisan, lalu terminum atau termakan. Apakah itu menjadi buhul dalam yang ada di dalam tubuh kita? Menurut Dr. Said Aman Abdul itu kita termasuk korban sihirnya. tapi sifatnya temporer. Hanya waktu itu saja. Kita terpikat makan minum, ketika keluar dari sana sudah terlepas sihirnya. Karena akadnya hanya untuk pengelarisan. Bukan menyelakai orang yang makan di situ. Jadi sihir ini, Bu Hanidah, memiliki tempo waktu atau jangka waktu yang ditentukan sesuai akad antara tukang sihir dengan dengan kliennya. Expired ya, Syekh, ada expired. Jadi kalau kita udah keluar dari sono ya udah expired. Contohnya begini, ada seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan cara pelet awalnya. Dipelet nih. Akadnya cuma 2 tahun ya, pernikahannya 2 tahun itu aja. Setelah itu pasti cekcok. Bahkan sebelum 2 tahun insya Allah pasti cekcok. Ya, cekcok iya, rezeki seret, susah dapat keturunan, kalaupun hamil sering keguguran gitu kan. Habis itu apalagi sering sakit, ibadah nggak nyaman, malas-malasan, sering lupa rakaat sholat, tidur sering diganggu. Itu salah satunya penyebabnya adalah Anda nikah menggunakan pelet di awalnya. Jadi begitupun misalnya maksa, pengobatan gitu. Ya. Begitupun misalnya pengobatan ya, misalnya pengobatan yang mengandung unsur sihir. Pengobatan yang mengandung
unsur sihir, Syekh. Ya tergantung akadnya. Jadi kalau akadnya misalkan sembuhnya 5 tahun ya 5 tahun. Akadnya 10 tahun ya 10 tahun sembuhnya. Setelah itu insya Allah ada sakit lain. Insya Allah. Jadi nggak ada untungnya berobat ke tukang sihir itu. Sekalipun maaf, tukang sihir itu tidak memungut biaya. Ya, karena mereka nggak butuh uang kamu. Mereka itu butuh iman kamu yang digerus sama mereka. Dia semakin mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membuat orang syirik atau mengikuti jalannya, semakin sakti keilmuannya. Levelnya makin naik ya. Iya, semakin naik. Jadi dia emang nggak butuh duit kita. Tapi ada aja udah mengajak kepada kekufuran, kesyirikan, mata duitan pula gitu kan. Iya, Mata duit kepadanya, ada gitu. memang. Ada wen gitu mah. Iya. Siap, Syekh, selanjutnya berkaitan yang tadi matfun, makul, marsus, masrub dan yang lainnya, Syekh. Penentuan jenis buhul ini apakah sama kaitannya dengan jenis khodam yang didaulat untuk ke target sihir? Misalnya auzubillah min zalik, ada seseorang yang misalnya saya nggak suka sama dia, saya kepengen bikin dia sakit gitu, lalu secara kita bongkar sedikit mekanisme kerjanya si tukang sihir atau para dukun ini, lalu dia si dukun akan memilih teknik misalnya siraman untuk membuat si targetnya sakit. Apakah si jenis-jenis yang tadi itu yang marsus, manfuh, mualak itu ada kaitannya dengan kondisi sakit sihir yang nanti akan dialami oleh si targetnya? Ada ciri-ciri khususnya. Ya, ada ciri-ciri khususnya. Namun saya pastikan, juga saya tekankan, biasanya zaman sekarang karena keilmuan sihir ini sudah tidak sehebat tukang sihir dahulu, mereka mengkombinasi antara sihir dahili dan khariji. Namanya, buhulnya manfuh. Buhul yang ditiup dengan tiupan-tiupan mantra-mantra sihir. Yang ditiup macam-macam, ada rumahnya ditiup. Jadi kita mau cari sampai kiamat kurang 2 hari ya, nggak dapat buhulnya, uang buhulnya tiupan, gitu ya. Ada yang motornya ditiup, tiba-tiba motornya katakanlah rusak, tidak bisa berfungsi. Ini terjadi waktu saya ke Papua. Saya ke Papua, singkat cerita ada pasien yang terkena sihir. Ternyata sihirnya sihir manfuh. Jadi sihir manfuh itu ketika kita interogasi dan kita ajak untuk bertobat, itu si jin yang jadi khodam sihirnya, dia mengungkap semuanya, metodologinya. Ya. Anak ini punya, dia ngupload foto di Facebooknya, habis itu diprintnya oleh tukang sihirnya, dirajah, dikasih wafat gitu ya. Lalu ditiupkan kepadanya tiupan-tiupan sihir. Lalu dia bertamu ke rumahnya, dia meniup semua pintu, semua jendela, semua perabotan rumahnya. Bayangkan, kan aneh, ada yang bertamu keliling niupin rumah kita. Nah ini harus dicurigai. Ya, bukan kita suuzon, tapi kita waspada. Ya, khawatir dia adalah seseorang yang mungkin mau menyihir rumah kita. Nauzubillah. Nah, ciri-ciri yang berkaitan, ya, supaya saya nggak kurang dalam menyebutkan. Di sini sudah saya ambil ya, catatan-catatan terjemahan daripada buku Dr. Sa'ad Said. Ya, ini buku beliau. Di sini lengkap ciri-ciri korban sihir sesuai dengan media sihirnya. Jadi boleh disimak, nggak usah takut kalau ketika saya bacakan ciri-cirinya ada yang merasakan ciri-ciri ini. Ya nggak usah takut. Ya, tetapi ikuti sampai akhir streaming ini, insya Allah ya, live ini, insya Allah nanti dikasih tahu tata cara keluar dari itu semua, insya Allah. Yang pertama, sihir yang sifatnya dahili dulu ya. Yang pertama tadi apa? Makul, yang dimakan ya? Iya, makul. yang termakan. Oke, cirinya yang ke-1, mulas bergejolak terus-menerus di area lambung, lalu kehilangan selera makan secara drastis, muntah terus-menerus, atau hanya merasakan sering mual tanpa bisa untuk muntah. Nah, jadi mual-mual tapi susah untuk muntah. Ini mirip-mirip sama orang yang punya mah ya, bangun tidur mual-mual.
mirip-mirip. Jadi jangan, kalau ada yang merasakan, jangan langsung menjat dirinya, aduh aku nih kena sihir makul. Enggak, bisa jadi Anda sakit lambung gitu kan. Bisa jadi mah gitu kan. Selanjutnya, merasa selalu ingin makan sesuatu, tetapi setelah makan itu termakan, dia masih merasakan lapar. Lalu terhalang dari makan makanan tertentu setelah terkena serangan sihir ini, padahal sebelumnya dia paling suka dengan makanan tersebut. Misalkan dia bisa makan, ini biasanya kalau jinnya pakai jin ghawas ya, pakai khodam sihir yang tipenya tipe tinggal di laut, di perairan. Mau laut, mau sungai, yang penting perairan. Itu biasanya mendadak gak bisa makan seafood. Padahal sebelumnya suka seafood. Misalkan dia hobi sekali makan udang. Habis itu terkena sihir, tiba-tiba mendadak gak suka makan udang. Bahkan kalaupun tetap suka, dia makan langsung muntah-muntah, gak bisa makan udang. Nah ini biasanya kaitannya dengan bukan dengan buhulnya, tapi kaitannya dengan khodam sihir yang ada pada buhul tersebut. Jadi khodam sihir banyak lagi. Yeah. Kalau buhul tadi udah dibahas kan, khodam sihir banyak lagi. Ada yang tipenya khadimul hammam yang suka bercokol di kamar mandi. Ada juga yang tipenya al-ummar, suka di gedung-gedung atau di rumah-rumah. Ada juga yang tawarik yang sukanya di jalan-jalan. Ada juga yang ghawas yang suka di perairan. Ada yang toyar ya, yang suka di langit-langit, jadi atas lah, di udara, berterbangan seperti burung. Ya, ada juga yang di tanah seperti ular, kalajengking, lain sebagainya. Itu ciri-cirinya itu terkait juga tidak hanya dengan buhul, tetapi terkait dengan khodam apa, ya jenis jin apa yang jadi khodam tukang sihir tersebut. Kita lanjutkan ya. Masih di ciri sihir yang makul. Merasakan sangat takut ketika berada di suatu ruangan, suatu ruangan tertentu. Banyak berhalusinasi ketika dalam keadaan tertekan. Lalu anti memakan labu kuning walau hanya secuil. Ini di Trans 7 kita sering ungkap ya, sering terapi pasien kita juga dengan labu kuning. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Allah memunculkan atau menumbuhkan pohon yaktin. Yaktin itu semacam labu ya. Ketika Nabi siapa yang dimakan ikan paus, beliau ketika ditelan oleh ikan paus ya, dikeluarkan sama Allah dari perut ikan paus, Allah tumbuhkan pohon yaktin ya. Makanan pertamanya. Jadi pohon yaktin ini selain tidak disukai oleh korban sihir makul ya, itu saya menyarankan bagi orang yang merasakan tadi yang sudah disebutkan, coba makan labu kuning, karena itu ditumbuhkan untuk Nabi Allah. Juga Nabi Muhammad SAW senang makan labu-labuan ya, mau labu kuning, mau labu hijau, tetap beliau senang. Kita lanjut ya. Buhul apa ini? Buhul minuman, masyrub ya tadi yang kedua. Yang kedua minuman. Buhul masyrub. Ciri-ciri orang terkena sihir masyrub: sering merasakan panas di dada, hilang nafsu makan, merasakan hawa panas dari arah dalam perutnya, terhalang minum minuman tertentu setelah terkena serangan ini, tidak bisa minum susu. Ya, sekali minum susu langsung muntah atau sakit perut yang dahsyat. Lalu merasakan panas ketika sedang buang air kecil tanpa ada sebab medis. Sering merasa ada yang mencekik di lehernya, muntah terus-menerus khususnya ketika bangun dari tidurnya. Itu yang terkena buhul apa? Buhul masyrub. Minum. Terus ada yang masih dakhili. Yang dakhili itu masmum tadi ya. Sihir yang terhirup. Nah, yang terhirup ini biasanya ciri mudahnya dia sering sesak napas. Ya, sering sesak napas. Terus ketika sholat mendadak linglung.
lupa rakaat sholat, ya, lupa rakaat sholat, atau sering mencium bau-bau tertentu di rumahnya yang tidak ada sumbernya. Misalkan mencium bau bangkai, mencium bau wangi, ya, nggak hanya bau, kadang wangi juga bisa. Tiba-tiba bau melati kah, tiba-tiba bau bunga tertentu, atau seolah-olah ada yang pakai parfum di rumah itu, padahal dicari-cari nggak ada yang memakainya gitu kan. Nah, ini biasanya masmum. Dan tipe-tipe masmum ini saya sarankan untuk melakukan ruqyah rumah. Nah, ruqyah rumah, siapkan air ruqyah, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dicampur 3 tetes gaharu Saudi atau gaharu India atau gaharu, yang penting minyak wangi yang non alkohol ya, dicampurkan 3 tetes aja. Kalau murni itu insya Allah udah cukup. Ya, jangan beli yang KW, cari yang murni. Ya, banyak di toko parfum bisa dibeli. Itu diteteskan, diaduk, lalu disiramkan ke pintu-pintu rumah, ke ventilasi, pojok-pojok rumah, ke atap, bahkan di pel rumahnya. Ya, insya Allah tidak akan ada lagi dampak daripada sihir masmum. Begitu ya. Kita lanjut ke ciri yang khariji, yang sihirnya di luar tubuh. Di luar. Ya, di luar tubuh. Tadi kita bahas yang pertama, kalau di luar itu madfun, yang ditanam ya. Tanam. Yang ditanam. Oke. Korban sihir madfun biasanya dia sering mencium bau busuk. Ya, mencium bau busuk ini mirip dengan masmum. Ya, mencium bau busuk, tapi mencium bau busuknya ini kalau sihir tipe ini hanya di tempat itu. Ya, misalnya di rumah, ya di rumahnya. Misalkan dia ke ruang tamu, baunya ada di ruang tamu. Misalnya dia ke kamar tidurnya dia ada, tapi kalau keluar rumah tidak ada. Nah, ini biasanya tipenya madfun di area rumahnya. Ya, kalau tidak di dalam, tapi di depan pintu utama untuk masuk ke rumah. Itu biasanya digali itu sama mereka, ditaruh di situ. Cuman yang baru saya temukan kasus, tidak saya temukan di buku-buku sihir. Ada media sihir, apa namanya teh? Telur ayam, satu tobak. Satu papan. Satu tobak, ya, satu papan itu. Ditaruh di depan pintu rumah sama si tukang sihirnya, atau sama orang yang disuruh oleh tukang sihir. Singkat cerita, ini seorang kiai ya. Ada kiai yang punya pondok daerah Sukabumi, meninggal setelah menginjak telur itu. Jadi diketuk rumahnya, dibuka, nggak ada orang. Diketuk lagi, dibuka, nggak ada orang. Diketuk, dibuka, nggak ada orang. Penasaran, keluarlah beliau. Pas keluar, telur-telurnya itu keinjak, meninggal di tempat. Nauzubillah min dzalik. Ini tipenya bukan madfun lagi ya, bukan yang ditanam. Ini nggak ditanam, dia nyata di atas tanah. Ya, jadi terinjak oleh beliau, qadarullah, meninggal. Ya, semoga Allah tempatkan beliau di surganya. Nah, ini lebih bahaya daripada madfun. Nah, biasanya madfun atau jenis buhul sihir yang di luar namanya marsyus atau yang ditaburkan, itu ditaburkannya di depan pintu rumah atau di jalan yang biasa kita lewati. Makanya tadi saya kasih caranya melacaknya dengan menyusuri rumah atau menyusuri jalan yang suka dilewati dengan sambil membaca Al-Quran. Nah, itu supaya terlacak. Begitu ya. Nah, ciri-cirinya selain yang tadi disebutkan, orang yang terkena sihir yang ditanam biasanya merasakan sakit dan kesemutan di separuh badannya. Semisal sakit bagian kiri dari ujung kepala hingga kaki disertai dengan kesemutan atau sebaliknya. Ya, setengah badan. Ini mirip dengan orang yang terkena penyakit ain. Ya, orang kena penyakit ain juga biasanya cirinya begitu. Suka suka kesemutan setengah badan. Selanjutnya, keluar keringat di separuh badan. Nah, kan ini mirip banget ini sama ain. Di selaku peruqyah,
bagusnya jangan mudah menjudge orang ini kena sihir ini. Bisa jadi dia kena ain. Gitu ya. Selaku orang yang mau diruqyah juga, jangan sampai setelah disampaikan ciri-ciri orang yang terkena sihir, dia menyimpulkan duluan gitu kan. Sebelum peruqyah itu menyimpulkan, aduh Pak Ustadz, saya kayaknya kena sihir madpun deh gitu kan. Anda tahu dari mana? Ya saya menyimak kajian Ustadz, misalkan begitu. Ya, Itu mah ngare riwah gitu kan. Itu apa ya? Bikin si peruqyah itu bingung dalam diagnosa, sehingga kalau salah diagnosa, salah pengobatan, ujung-ujungnya nggak akan sembuh. Gitu. Jadi jangan mudah menyimpulkan sebelum didiagnosa lebih dalam. Gitu ya. Baik. Terus sering mimpi kuburan, tempat sampah, atau puing-puing reruntuhan bangunan, dan sering melihat mayat. Sering mimpi melihat kuil yang besar, tengkorak, atau hewan buas yang menyerangnya. Nah, biasanya kalau di kasus di Indonesia ini, orang yang terkena madfun ini dia merasa terkurung di satu tempat, biasanya di gua, terkurung dia. Ini sebetulnya kalau kita berpatokan ke ciri-ciri yang disebutkan para ulama, kalau tanpa didasari dengan ilmu, itu bahaya. Bahayanya bukan bahaya yang merugikan ya. Artinya bahayanya ini salah dalam mendiagnosa. Kalau saya misalkan patokan yang tertulis atau kepada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, ketika mendiagnosa pasien tanpa didiagnosa lebih dalam, itu nanti bakal salah kaprah. Karena ini mirip banget ciri-cirinya dengan ain atau apa, siruliroti. Siruliroti itu bahasa Indonesianya orang yang terkena jinasab. Ya, orang yang terkena jinasab itu biasanya mimpinya sama begitu. Mimpi terkurung di WC biasanya. Mimpi terkurung di sebuah rumah, itu biasanya orang yang terkena jinasab juga mengalami. Ini saya sebutkan bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau mengajak untuk menyimpulkan sebuah kasus yang terjadi. Tidak. Ini hanya menjadi wawasan kita aja. Ya, kalau benar alhamdulillah. Kalau belum benar ya namanya juga diagnosa lapangan. Sama-sama belajar kita. Kita lanjutkan. Tidak suka makan ikan lele secara mendadak. Nah, jadi salah satu pengobatannya adalah dengan makan ikan lele. Cara penyajiannya diawali dari ikan lele tersebut kita rendam dengan air ruqyah. Mau dicampur bumbu enggak masalah, ya. Campur bumbu, direndam dulu pakai air ruqyah. Mungkin bisa direndam sekitar setengah jam, atau kalau bisa semalaman. Besoknya ketika mau besok paginya baru kita goreng. Misalkan nggak ada waktu atau susah untuk dapat mentahannya, ya beli yang sudah jadi. Cari tukang pecel lele gitu kan, beli lelenya, ngajikan ayat suci Al-Quran, bisa dibacakan ayat-ayat pembatal sihir, ya, atau bisa dibacakan ayat-ayat standar pada umumnya, Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga bisa. Ditiupkan lalu dimakan dengan harapan mohon kepada Allah kesembuhan. Itu ya. Selanjutnya, tidak mimpi sama sekali setelah diserang sihir jenis ini. Jadi orang ini bisa jadi sering mimpi yang sudah disebutkan, atau tidak ada mimpi sama sekali. Justru nggak mimpi sama sekali. Artinya kan di sini sebetulnya ambigu kan. Sebetulnya kalau kita cross check lagi, kok bisa ya beliau menuliskan seperti ini. Artinya ini hanya diagnosa yang mana kita nggak boleh berpatokan hanya kepada diagnosa ini. Nah, kita harus cocokkan, ya. Kita gali lebih dalam dengan bertanya kepada korban atau pasien yang diruqyah. Kita lanjutkan. Korban ini juga biasanya merasakan sakit kepala di area kepala belakang, kepala belakang, atau di area kening dan kedua alis.
rekening dua alif. Ini saya lagi di Samarinda, ada pasien yang demikian. Ya, ada pasien yang demikian. Dia sering sakit pusing di kepala di antara alis. Saya tanya sering mimpi apa gitu kan. Sering mimpi apa? Aku sering mimpi tentang kuburan, Ustaz. Aku mimpi tentang kuburan, tentang mayat, tentang hantu lain sebagainya. Lalu saya tanya, kalau boleh tahu udah punya anak belum? Ternyata udah, Ustaz, udah punya anak. Maaf, dulu tali pusarnya, ari-arinya itu ditanam di mana? Saya bilang. Ditanamnya pakai adat-adat tertentu enggak? Dikasih semacam lampu gitu kan? Dikasih kelambu kuning, dikasih pulpen, alat tulis, dikasih kendi, aneh-aneh lah. Mainan. Dikasih jarum jahit biar jago menjahit, dikasih buku tulis biar pintar gitu kan. Ayah-ayah wae, itu lucu sebetulnya seperti itu. Padahal ari-ari itu cukup dikubur, karena itu bangkai gitu kan. Jadi cukup dikubur. Tidak perlu dirawat seperti itu. Itu bukan kembaran si bayi, itu juga bukan sesuatu yang harus kita muliakan. Itu dikubur seperti biasa. Nah, singkat cerita dia bilang, saya tanya dulu suami, Pak Ustadz. Nah, suaminya bilang, kalau dulu memang ditanam itu. Ditanam ari-ari si anak beliau itu, tapi pakai semacam kaleng gitu kan. Sebetulnya mau pakai kendi, kaleng apa, nggak masalah sebetulnya. Kalau hanya ditanam. Tapi kalau dikasih kendi, ada ketakutan dalam hati kalau nggak dikasih kendi kita bakal kualat. Kalau nggak dikasih kendi anak kita bakal sakit-sakitan, ini masalah. Tapi kalau sekedar dikasih kendi supaya nggak digarong kucing, supaya nggak bau, ya nggak masalah. Jadi bukan di kendinya sebetulnya masalahnya, tapi di keyakinan. Tapi kepercayaan tauhid. Kepercayaan kita. Kalau nggak pakai ini kita bakal begini-begini, ini udah nggak boleh dalam agama Islam seperti itu, gitu kan? Nah, singkat cerita, suaminya mengakui, ya beliau menanam lain sebagainya, ya tentunya dengan ketakutan sesuatu tertentu ya. Kalau nggak ditanam dengan cara ini bakal begini. Saya bilang bongkar. Setelah saya bilang bongkar, itu jinnya nyurup gitu kan, merasuki si ibu langsung teriak gitu kan, Pak Ustadz jangan kau ikut campur urusanku, itu rumah aku katanya. Jangan dibongkar, itu rumah aku Pak Ustadz. Aku tinggal di mana kalau itu dibongkar? Ya, saya bilang Anda salah alamat, itu bukan tempat Anda gitu. Itu rumahku kok disediakan. Nah ini mirip-mirip mirip-mirip dengan sihir ya. Jadi itu buhul yang dibuat sendiri, bukan oleh tukang sihir. Gitu. Bisa seperti itu juga. Buhul itu banyak, Bu Hanidah. Ada buhul sihir, ada buhul domir, ya. Ada buhul nafs. Kalau buhul sihir ya jelas dari tukang sihir. Kalau buhul domir ya kedongkolan hati, kedengkian, hasad-hasud, itu domir gitu kan. Ada buhul nafas atau buhul yang dibuat sendiri karena kasabnya. Dia membuat buhul sendiri, dia punya jimat, itu buhul juga sebetulnya. Tapi tipenya buhul-buhul dari dirinya sendiri, kesalahan sendiri. Kita lanjut ya. Mungkin saya lompat-lompat, ini agak banyak soalnya kalau saya baca semua. Saya ambil yang penting-penting. Namun terkadang orang yang terkena sihir madfun ini, justru dia mimpi seakan terbang. Seakan terbang. Dan ini salah satu ciri yang kaitannya biasanya selain dia madfun, dia manfuh. Selain ditanam, dia juga ditiupkan buhul sihirnya. Jadi manfuh itu kombinasi antara luar dan dalam. Ya, mau di luar apa di dalam, semuanya buhulnya ditiupkan. Kan ada yang dirajah ya. Dirajah, diwafak, disiram darah haid, dituliskan maaf Al-Qur'an tapi pakai sesuatu yang najis dan lain sebagainya. Ada juga yang tipe sihir tertinggi itu tipe manfuh. Ya, tipe manfuh atau tipe sihir yang buhulnya itu tidak berwujud. Karena dia hanya tiupan. Gitu. Ya. Jadi susah kalau dicari. Jadi kalau media sihir tidak ditemukan, jangan berpikiran sihir nggak akan sembuh.
Jangan seperti itu. Kita yakin aja sihir sembuh, wong yang nyembuhkan Allah, bukan si buhul itu gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sihir apa nih? Yang di luar tadi. Marsyus ya? Siraman, marsus. Ya, marsyus. Yang disiram atau ditabur. Itu korbannya biasanya merasakan nyeri di area betis dan kesemutan dalam waktu yang lama. Kedua telapak kaki merasa seperti tersengat dalam waktu yang lama. Muncul varises pasca terkena sihir. Nyeri di persendian tanpa sebab medis. Banyak bermimpi seakan berada di lautan, sungai, rawa, danau, selokan, air terjun, genangan air, dan lain sebagainya. Nah, khusus ciri ini yang berkaitan dengan air, yang saya jadikan patokan ketika mendiagnosa, kalau airnya menggenang, itu kemungkinan sihir. Tapi kalau airnya mengalir, bisa jadi itu nasab. Ya, sihirul wirati. Oh, ketika di mimpi wirati yang terwariskan itu ya. Mimpi air nggak? Mimpi tat. Airnya ngalir apa diam? Ngalir tat. Ah, berarti itu ada nasab. Sembuhkan dulu, ruqyah dulu dari sisi nasabnya, baru sihirnya. Gitu ya. Jadi dalam metode ruqyah itu, kalau ada orang terkena nasab, terkena sihir, terkena ain, dilihat dulu mana yang paling tinggi. Coba. Nasab, sihir, ain, yang paling tinggi mana gangguannya? Ain kan? Ain, karena ain ini berarti tidak ada kadaluarsanya. Kalau sihir tadi ada kadaluarsanya, sudah kita bahas ya. Nah, setelah ainnya sembuhkan di ruqyah, baru di ruqyah dari sisi apa? Nasabnya. Nasabnya. Oh, nasabnya. Nasab dulu. Setelah nasab baru sihir. Begitu. Jadi sihir itu tipe gangguan yang ketiga sebetulnya. Yang paling tinggi itu ain. Yang paling tinggi jadi ain. selama hasad masih ada, potensinya masih bisa masuk ya. Berarti kuncinya memang di hasad ya, Syekh ya? Iya, setiap sihir ada hasadnya. Kalau nggak ada hasad, ngapain nyihir? Betul nggak? Iya, benar-benar. Jadi memang makanya ketika dibilang si tukang sihir itu ketika membuat buhul itu dia memang benar-benar membayangkan di dalam pandangannya, di dalam pikirannya si target korbannya, terus dibayangkan dengan hasad yang dikumpulkan sampai akhirnya mengundang khodam itu ya. Betul. Itu namanya metode taktiri. Jadi ngambil atar sama tasawuri. Dia biasanya nggak cuma dibayangkan, tapi minta media seperti baju bekas, celana dalam, kaos dalam, atau baju yang pernah terkena keringat orang yang akan disihir. Biasanya maaf, ini saran untuk perempuan, kalau jemur celana dalam jangan di luar. Takutnya ada yang nyuri. Takutnya ada yang nyuri. Ketika nyuri berapa itu? Dijampi ke dukun gitu kan. Kalau kasusnya seperti itu, Syekh, maaf terpotong lanjut, jadi menarik. Kalau kasusnya seperti itu, misalnya si target sihirnya ini entah perempuan entah laki-laki, barang pribadinya dia yang pernah terkena cairan tubuh itu terambil untuk menjadi target sihir. Tapi pada posisinya orang ini adalah orang yang modern, orang yang tidak percaya permasalahan gaib, tidak percaya permasalahan sihir. Sihir masih akan tetap bisa kena? Bisa kena dan susah hilang. Kenapa susah hilang? Karena dia tidak mengimani penyakit sihir. Sihir itu ada. Jadi salah satu kenapa pasien nggak kunjung sembuh, dia nggak sadar bahwa dirinya sakit gitu loh. Jadi orang yang maaf mungkin kekinian katanya gaul, nggak percaya sihir, sebetulnya menyebabkan dirinya menyebabkan dirinya kalau terkena sihir, artinya dia bisa terkena sihir. Itu susah untuk sembuh. Kenapa? Ya gimana dia mau sembuh? Dia aja nggak sadar dia dirinya sakit. Gitu kan? Jadi orang syarat untuk sembuh itu dia tahu dirinya sakit. Artinya dia kudu berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba engkau uji dengan penyakit ini, hamba yakin kau maha penyembuh, sembuhkan hamba ya Allah. Tapi kalau dia tidak sadar dirinya terkena sihir, dia abai, dia acuh, dia nggak percaya, lebih-lebih meremehkan, itu ya salah sendiri. Kalau nggak sembuh-sembuh. Iya benar. Saya juga akhirnya baru sadar ya, Syekh, karena memang orang-orang yang begitu khayalinya tinggi. Hayalannya tinggi. Hayalan. Panjang angan-angan. Ya dibuat panjang angan-angan, nggak bersyukur. Ya, lupa sama Allah gitu kan.
malas sholat, malas ibadah, itu karena penyakit tadi, penyakit maaf kejahilan, jahil. Jadi orang yang tidak mengimani adanya sihir berarti dia sudah menistakan ayat suci Al-Quran, menistakan ayat suci Al-Quran. Bukan saya memaksa kita harus takut sama sihir, enggak, kita nggak boleh takut. Cuman cukup kita imani, oh sihir itu ada. Kenapa demikian? Al-Quran yang bercerita gitu. Allah berbicara di Al-Quran. Ada di banyak surah, diantaranya kisah-kisah tentang Nabi Musa melawan penyihir Fir'aun. Itu kan jelas ada di Al-Quran. Jadi bagi siapapun yang masih ragu adanya sihir, yuk kita belajar. Kita belajar supaya kita tidak takut sama sihir, juga tidak terlalu abai dengan sihir. Karena khawatir bisa jadi diri kita, na'udzubillah, yang terkena atau di antara keluarga kita. Kalau kita abai, kita bingung nanti gimana ya nerapinya. Tapi kalau kita mengimani adanya sihir, insya Allah kalau kita pelajari bagaimana tata cara menangkalnya, Allah mudahkan untuk terlepas dari sihir itu. Wallahu a'lam. Saya kita jawab pertanyaan dulu ya. Oke. Nih, kasihan ada yang bertanya. Ada pertanyaan dari viewers, belum diberi momongan sudah 9 tahun, Syekh. Apakah ini tanda saya terkena indikasi sihir atau gangguan jin? Baik. Insya Allah itu bukan gangguan sihir. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, belajar bersabar. Ya, belajar bersabar. Baca kisah-kisah para nabi yang Allah uji dengan susah dapat keturunan. Lalu perbanyak istighfar. Karena istighfar adalah salah satu amalan jitu untuk mengundang rezeki Allah, termasuk memperbanyak keturunan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Mana singkatnya, kalau kita banyak istighfar, Allah kirimkan rezeki kita seperti halnya hujan dikirimkan. Ya. Habis itu kita akan dilimpahkan rezeki daripada Allah berupa harta benda, juga anak keturunan. Itu dengan istighfar. Setelah itu saya sarankan bersedekah, cari anak yatim, kasih makan sesuai apa yang kita makan. Kita makan ayam, kita kasih dia ayam. Kita makan daging, kita kasih dia daging. Jangan kita makan daging, kita kasih tempe, dia kasih tahu gitu kan. Harus sama dengan apa yang kita makan. Usap itu kepalanya, minta doa ketika itu juga. Insya Allah mustajab. Insya Allah. Lalu cara selanjutnya, pastikan diri ibu yang diuji Allah ini tidak ada gangguan jin nasab. Ya, karena salah satu sebab kenapa susah hamil biasanya selain dari sisi medis ya, itu ada gangguan jin nasab. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Siap. Lanjut ya. Apa penyakit yang biasanya ditimbulkan seseorang yang terkena sihir? Penyakit banyak. Penyakit, mulai penyakit ringan sampai kronis. Ya, mulai penyakit ringan sampai kronis. Minimal dia sering pusing di area kepala belakang, biasanya disertai sakit sampai ke pundak. Sakit ke belakang. Terus sakit di area lumbal atau pinggang ya. Sakit area ujung tulang belakang ya. Terus ciri yang paling mudah kalau orang sudah nikah itu, mendadak loyo. Ya, nggak perlu saya ini kan, nggak perlu saya perdalam bahasanya. Nah, intinya kalau tidak laki-lakinya, bisa kalau perempuannya maaf, Syekh. Ya perempuannya nggak ada hasrat sama sekali, malas. Oh. Adapun kalau dua-duanya semangat, maaf ya ini, kalau dua-duanya semangat, bisa dicurigai juga. Dua-duanya berniat ingin berhubungan biologis, itu tersendat, nggak bisa idkhal atau nggak bisa masuk lah katakan. Kenapa? Itu ada sihir namanya robot ya, penghalang. Sihir robot, sihir ikatan. Ini biasanya media sihirnya voodoo. Diikat ikatan sihir, buhul-buhul sihir, dijampi terus dikasih gembok. Ya, dikasih gembok di area organ intimnya. Itu. Ah, itu wafak. Ini buku ini buku nomor 1. Buku sihir nomor 1 di dunia ini. Itu bagian
Itu foto yang ada di foto bagian kecil dari buku ini. Atau buku ini. Ini buku sihir putih dan sihir hitam. Tapi banyaknya sihir putih. Atau sihir yang katanya bagus. Sihir untuk pengelarisan, untuk kekebalan, untuk yang tujuannya sebenarnya baik gitulah ya. Ya, buat kewibawaan kayak apa ya. Itu katanya sihir putih boleh. Itu haram juga, enggak boleh. Sekalipun tulisannya Arab ya. Ini tulisannya Arab semua. Semua Arab. Ini Mujarobat, Syekh? Bukan, ini Syamsul Ma'ariful Kubra. Oh. Mujarobat itu levelnya di bawah ini jauh. Ini nomor pertama ini. Tapi kalau Mujarobat gimana, Syekh? Ya sama, haram juga. Kan itu juga dijual di toko buku di Jakarta Islami. Aja itu ada banyak. Enggak, di toko buku biasa aja ada itu, Syekh. Ketika ya, orang yang baru hijrah ya, gitu kan kalau siapa? Biasanya nama beliau Ad-Dairobi, Imam Ad-Dairobi. Ya, jadi ya hati-hati sama sihir putih. Kalau sihir hitam mungkin teman-teman di sini yang penyimak sekalian, para pemirsa Ruqyah Trans 7 udah sering tahu lah sihir hitam itu bagaimana. Ya, menggunakan tanah kuburan, pakai pocong voodoo, pakai benang yang di tali-tali ke suatu benda, misalkan begitu. Ini ada sihir putih yang katanya boleh, padahal haram. Itu menggunakan bahasa Arab. Kadang pakai Al-Quran. Ya, kadang Al-Quran diputus-putus, ditulis sungsang, ditulis terbalik, dimasukkan ke simbol-simbol tertentu, bisa lingkaran, segitiga, segi empat. Itu bahasa mudahnya wafak atau talasim tilsamat ya, atau rajah. Itu hukumnya tetap haram, sekalipun tulisannya Arab. Karena jangan salah, di Arab sana banyak juga tukang sihir. Nggak di Indonesia doang tukang sihir itu gitu. Bukunya apa ya? Ini buku tukang sihir di Arab sana. Ada Al-Awfaq, ada Syamsul Ma'arif, ada juga buku untuk ramalan ini, ramalan zodiak. Itu juga di Arab ada gitu kan. Nama bukunya Abu Fa'syar Al-Falaki. Ada buku lain lah, banyak lah buku-bukunya. Itu sekitar 30-40% mungkin saya ada buku sihir itu. Saya beli untuk saya, bukan saya amalkan ya, tapi dipelajari untuk mengkanter pemikiran salah mereka. Ya, banyak orang yang berkedok kiai, padahal dia dukun. Banyak berkedok habib, padahal dia dukun. Jadi janganlah ternodai kiai kita, habib kita, ulama kita dinodai dengan amalan-amalan yang seolah-olah amalan Islami padahal itu sihir. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ciri orang yang terkena kasab? Bukan gimana ya? Kasab itu amalan yang dilakukan diri sendiri, mengundang keburukan-keburukan. Bisa keburukan dari setan kalangan jin, juga setan dari kalangan manusia. Itu kasab. Ya, jadi ciri-cirinya dia kebal, dia tahan bacok, tahan tembak, dia bisa mementalkan orang. Itu ciri kasab itu. Haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh seseorang memiliki amalan-amalan untuk membentengi dirinya dengan cara kasab atau dengan cara membaca jampi-jampian tertentu dengan nafas-nafas tertentu yang diiringi dengan khodam bangsa jin. Itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan juga, Pak Ustadz, kalau makhluk astral itu seperti apa ya? Bangsa jin nggak bisa dilihat ya. Bangsa jin nggak bisa dilihat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka bangsa jin tidak bisa sesungguhnya mereka iblis. Sesungguhnya dia iblis dengan bala tentaranya atau seluruh kaumnya dari kalangan jin itu bisa melihat kalian, wahai manusia, dari tempat yang kalian tidak bisa lihat. Artinya makhluk astral itu sosok aslinya nggak bisa dilihat. Kapan dia bisa dilihat? Ketika mereka merubah dirinya.
Ya, ketika mereka merubah wujudnya, misalkan menjadi wujud yang padat, maka dia dihukumi seperti alam manusia, bisa dipukul, bisa dicubit, bisa disiram, bisa dilempar, bisa dilihat, ya karena dia sudah merubah wujudnya dari wujud aslinya ke wujud yang tidak aslinya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekian insyaallah ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, ada hilaf, salah kata, atau ada kata-kata yang menyinggung. Ya, semoga kita bisa istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghindari diri kita juga keluarga kita daripada gangguan-gangguan bangsa jin zalim. Amin Allahumma amin. Cukup sekian insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.